kemungkinan. Justru saya ingin berempati pada Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Sekarang saya mau berempati agar mereka berdua simpan stamina. Karena perkiraan saya setelah perkara yang satu ini, paling tidak akan ada 2 perkara berat berikutnya. Satu terkait dengan tuduhan palsu bahwa Yosua sudah melakukan pemerkosaan, itu false accusation. Yang kedua, kekhawatiran saya adalah teman-teman ex-Polri yang akhirnya diberhentikan atau dipecat dari Polri, boleh jadi mereka akan mengajukan gugatan ganti rugi besar-besaran itu kepada Ferdy Sambo. 2 persoalan yang bisa menguras harta Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Plus tentu saja masa depan mereka tampaknya akan terus berkutat pada persoalan hukum yang tak kunjung berhenti. Jaga stamina baik-baik. Tapi memang posisinya saat ini berlarut-larut Mas sidang ini. Sudah berbulan-bulan jalan kita sama-sama mendengarkan, semuanya diberikan ruang untuk bicara. Meskipun tabirnya belum terbuka sama sekali Mas Reza ya. Saya berharap Ferdy Sambo konsekuen. Dia kan mengatakan bahwa saya akan bertanggung jawab begitu ya. Nah, kalau memang konsekuen, mudah-mudahan tidak ada banding, tidak ada kasasi, tidak ada peninjauan kembali. Selesai, ketok palu hakim, apapun putusannya diterima oleh Ferdy Sambo kalau mau konsekuen. Tapi ada sebuah pernyataan kemarin yang juga cukup menarik dari Ferdy Sambo bahwa dia sudah mengorbankan karirnya selama 28 tahun, itu yang paling disesali dari kasus ini. Ada 2 hal yang terus terang saya cukup percaya pada kredibilitas pernyataan Ferdy Sambo. Pertama terkait dengan karir dan kedua terkait dengan kegelisahan dia tentang anak-anak. Tapi selebihnya izinkan saya untuk tidak percaya. Oke, Termasuk untuk Putri Chandrawati. Tepat. Terkait dengan perkosaan sejak awal di TV One sudah saya katakan tidak masuk akal. Ada seorang brigadir memerkosa istri komandan bintang 2 di rumahnya sang komandan. Tidak mungkin. Tidak mungkin dari sisi relasi kuasa dan juga tidak dilakukan pemeriksaan visum. Padahal yang bersangkutan punya background sebagai seorang dokter. Saya menambahkan tadi yang dikatakan oleh Mas Reza, kan ada 3 poin. Poin keempat itu adalah tidak ada satu korban pemerkosaan yang mau tidur satu rumah dan menginap bersama-sama. Hari itu juga saya tidak akan sudi mendengar namanya pun tidak akan sudi, apalagi masih bermalam di Magelang. Lalu yang kedua, tidak ada satu orang yang menjadi korban dari perkosaan yang kemudian bisa melakukan transaksi keuangan, suruh dipindahkan itu rekening dari Joshua kepada RR. RR mengatakan atas perintah Ibu PC, ya kan? Jadi hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa memang tidak ada ciri sebagai korban sama sekali. Lalu apa yang bisa dilakukan? Saya pikir bahwa urusan 340 ini sebagai intinya di tengah-tengah. Tapi lingkaran keduanya itu masih ada laporan palsu, masih ada pencurian uang, masih ada money laundering, lalu masih ada menyerang kehormatan orang yang sudah mati. Dan banyak perkara-perkara lain yang mungkin tidak seberat 340. Nanti mungkin Prof. Nugroho bisa memberitahu. Karena 340 ini yang paling tinggi hukumannya, jadi dia yang didahulukan. Lalu obstruction of justice belum lagi tuh. Karena itu sendiri ancamannya cukup tinggi. Yang kalau digabung mungkin bisa jadi puluhan tahun. Iya kan? Jadi saya pikir yang dikatakan oleh Mas Reza tadi, bukan hanya jaga stamina, tetapi juga ini juga menyangkut begitu banyak kejahatan yang mencoreng nama kepolisian Republik Indonesia. Ya, kalau betul bertanggung jawab, saya tidak percaya. Kenapa saya tidak percaya? Satu, waktu dipecat dengan tidak hormat, banding sampai minggu lalu masih mau gugat Presiden Jokowi dan mau gugat Kapolri. Di mana yang namanya legowo atau konsekuen? Saya melihat bahwa FS ini tidak mau menanggung konsekuensi dari apa yang dilakukannya. Sama juga pengacaranya, ya, baik Rasa Mala maupun Febri Diansah malah memanggil ahli-ahli yang kemudian mengatakan bahwa yang harus dihukum terberat adalah Icat. Dari mana? Yang mastermind itu adalah yang harus bertanggung jawab. Yang namanya eksekutor, apalagi pangkatnya yang paling rendah. Tapi kata FS pada saat itu tidak menyuruh untuk mematikan, hanya hajar. Itu retorika. Oh, saya bisa jawab itu. Betapapun anggaplah dari lisannya yang keluar adalah kata hajar, tapi mindsetnya tembak. Kenapa? Riki Rizal mengatakan bahwa kata yang diucapkan oleh Ferdy Sambo ke dia adalah tembak. Oke. Kemudian Ferdy Sambo pun mengaku bahwa kata yang diucapkan adalah tembak. Eliezer pun mengatakan hal yang sama. Ferdy Sambo mengucapkan kata tembak. Jadi paling tidak sudah ada 3 kesempatan dari 3 orang yang sama-sama mengatakan tembak. Itu artinya mindset Ferdy Sambo adalah tembak. Belum lagi kalau kemudian kita bicara dengan senjata api, diisi dengan peluru dan seterusnya. Antara kata dan juga pikiran. Kita ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu melihat penerapan pasal 340 untuk Putri Chandrawati dengan keterangan yang sudah dijabarkan di dalam persidangan. Apakah memang bisa tepat seperti itu dieksekusi atau seperti apa Prof. Hipnu? Gini Mbak Irma, Mas, saya meluruskan Mbak Irma tadi terkait pidana, gini Mbak Irma, nanti pidananya itu tidak ditambahkan. Tapi yang terberat ditambah 1/3. Nah,
Itu yang terberat tambah sepertiga. Jadi bukan pembunuhnya berapa, kemudian bencana berapa, terberat tambah sepertiga. Ini yang di dalam ilmu hukumnya seperti itu. Kemudian yang kedua, yang kami luruskan seperti ini, Mbak Irma. Ini kayaknya saya seperti nguji peradilan semu, moot court, nah itu loh. Kalau dalam suatu moot court, suatu seni menangis, itu nilainya tinggi sekali. Nah, itu loh. Nilai tinggi sekali seorang terdakwa menangis yang memberikan ekspresi sampai meluluhkan seorang hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, itu yang sangat luar biasa. Prof. Dan ini kalau kita menguji poin, nah pertanyaannya, saya kira kalau memang seperti ini ya tidak ada suatu poin terhadap pembuktian, Mbak. Tadi saya katakan, keterangan terdakwa itu hanya keterangan untuk dirinya sendiri. Apalagi keterangan yang disampaikan terdakwa tidak didukung bukti-bukti yang ada. Saya kemarin berharap hadirnya Bu PC itu bisa menjelaskan yang kemarin itu buram. Bukti pelecehan ada, bukti perkosaan ada, bukti luka ada, bukti saksi yang mungkin melihat ada, mungkin ada lupa. Ini ternyata nggak ada, yang ada hanya menangis. Nah, menangis tidak ada nilai bukti. Betul. Mas Mbak Risa, inilah yang saya kira menjadikan suatu buntu lagi, yang kita harapkan ada suatu konsep motif yang baik, ternyata tidak ada. Ya, akhirnya sangat memberatkan menurut saya seperti itu. Mudah-mudahan hakim tidak kena perang. Oke. Gitu. Mudah-mudahan